Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajren Zulkifli dengan NPM 2408260094 ingin mempresentasikan abses paru di blok respirasi. Oke. Yang pertama itu kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Abses paru adalah infeksi nekrotik pada parenkim paru yang menyebabkan terbentuknya kavitas atau rongga berisi pus. Pus itu nanah akibat destruksi jaringan paru. Rongga tersebut terbentuk karena proses infeksi yang menyebabkan kematian jaringan paru atau nekrosis. Kemudian, jaringan yang rusak mencair dan membentuk kumpulan nanah. Pada pemeriksaan radiologi, abses paru umumnya tampak sebagai kavitas berdinding tebal yang sering disertai air fluid level, yaitu batas antara udara di bagian atas dan cairan atau nanah di bagian bawah rongga. Gambaran ini merupakan salah satu karakteristika abses paru. Oke, kita lanjut. Etiologi. Etiologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, aspirasi orofaring. Penyebab tersering abses paru adalah aspirasi sekret orofaring yang mengandung bakteri anaerob. Aspirasi biasa terjadi ketika mekanisme proteksi jalan napas menurun sehingga sekret dan rongga mulut masuk ke saluran napas bawah. Bakteri anaerob yang paling sering ditemukan meliputi Prevotella spp, Fusobacterium spp, Streptococcus spp, Bacteroides spp. Mikroorganisme ini merupakan flora normal rongga mulut, tetapi dapat menyebabkan infeksi berat bila mencapai paru. Yang kedua, ada bakteri anaerob. Selain bakteri anaerob, abses paru juga dapat disebabkan oleh bakteri aerob seperti Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Streptococcus pneumoniae, dan Pseudomonas aeruginosa. Infeksi oleh Pseudomonas lebih sering ditemukan pada pasien yang dirawat di rumah sakit atau mengalami gangguan sistem imun. Yang ketiga, penyebab sekunder. Abses paru juga dapat timbul akibat kondisi lain, seperti obstruksi bronkus oleh tumor atau benda asing, embolis septik, bronkiektasis, tuberkulosis, infeksi paru, maupun infeksi oleh nocardia spp, terutama pada pasien dengan imunodefisiensi. Kita lanjut. Faktor risiko. Faktor risiko yang paling penting adalah aspirasi akibat penurunan kesadaran. Misalnya pada pasien stroke, overdosis obat, trauma kepala, atau pasien yang mengalami penurunan kesadaran akibat penyakit lain. Saat refleks batuk dan refleks menurun, sekret rongga mulut lebih mudah masuk ke paru. Alkoholisme meningkatkan risiko karena sering disertai gangguan kesadaran dan kebersihan rongga mulut yang buruk. Gangguan menelan akibat stroke atau penyakit neurologis menyebabkan makanan maupun sekret lebih mudah teraspirasi ke saluran nafas. Kejang juga meningkatkan risiko aspirasi karena pasien kehilangan refleks proteksi jalan napas. Selama kejang berlangsung, anestesi umum menyebabkan refleks batuk dan menelan menghilang sementara sehingga aspirasi dapat terjadi akibat perlindungan jalan napas yang tidak normal. Kebersihan gigi dan mulut yang buruk meningkatkan jumlah bakteri anaerob di rongga mulut, sehingga bila terjadi aspirasi, risiko abses paru menjadi lebih besar. Penyakit reflux gastroesophageal atau yang biasa disebut GERD dapat menyebabkan isi lambung masuk ke saluran nafas, terutama saat tidur. Obstruksi bronkus menyebabkan sekret tertahan di distal sumbatan sehingga menjadi media pertumbuhan bakteri. Kita lanjut ke patofisiologi. Proses abses paru umumnya dimulai ketika sekret orofaring atau mikroorganisme patogen masuk ke saluran napas melalui proses aspirasi atau penyebaran infeksi. Bakteri kemudian mengkolonisasi alveolus
dan mulai berkembang biak sehingga memicu respon inflamasi akut. Sistem imun mengirimkan neutrofil ke lokasi infeksi untuk melawan bakteri. Selama proses inflamasi, neutrofil melepaskan berbagai enzim proteolitik dan radikal bebas untuk membunuh bakteri, namun enzim tersebut merusak jaringan ke paru di sekitarnya sehingga terjadi nekrosis jaringan paru. Jaringan yang mengalami nekrosis kemudian mencair, liquefaktif nekrosis, dan membentuk rongga atau kavitas yang berisi pus. Rongga ini terus membesar apabila infeksi belum terkendali. Kita masuk ke klasifikasinya. Berdasarkan durasi, abses paru akut adalah abses yang berlangsung kurang dari 6 minggu. Sebagian besar memberikan respon yang baik terhadap terapi antibiotik bila ditangani sejak dini. Abses paru kronis adalah abses yang berlangsung lebih dari 6 minggu. Kondisi ini sering berhubungan dengan penyakit dasar, obstruksi bronkus, atau kegagalan terapi sebelumnya. Berdasarkan penyebab, abses paru primer terjadi akibat infeksi langsung dari paru. Paling sering karena aspirasi sekret orofaring pada individu yang sebelumnya tidak memiliki kelainan paru yang bermakna. Abses paru sekunder terjadi akibat kondisi lain yang mendasari seperti obstruksi bronkus, imunodefisiensi, emboliseptik, dan penyakit paru kronis yang mempermudah terjadinya infeksi. Kita masuk ke manifestasi klinis. Gejala abses paru biasanya berkembang secara bertahap seperti beberapa hari hingga minggu. Keluhan yang paling sering adalah demam serta batuk produktif. Sputum biasanya purulen, berwarna kuning hijauan, dan berbau busuk, terutama pada infeksi oleh bakteri anaerob. Sebagian pasien mengalami hemoptisis, yaitu batuk darah akibat erosi pembuluh darah di sekitar kavitas. Nyeri pada pleuritik dapat muncul apabila proses inflamasi mengenai pleura. Pasien juga sering mengalami sesak nafas, penurunan berat badan, keringat malam, serta malaise akibat infeksi kronis. Untuk pemeriksaan penunjangnya meliputi kultur sputum untuk mengidentifikasi bakteri penyebab dan menentukan sensitivitas terhadap antibiotik. Meskipun hasilnya dapat terkontaminasi flora normal rongga mulut, fototoraks merupakan pemeriksaan awal yang penting. Gambaran khas adalah kavitas berdinding tebal dengan air fluid level, sering disertai area konsolidasi di jaringan paru sekitarnya. CT scan toraks, bronkoskopi dilakukan bila dicurigai terdapat obstruksi bronkus, seperti tumor atau benda asing. Kita masuk ke komplikasi. Apabila tidak ditangani dengan baik, abses paru dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Infeksi dapat menyebar ke rongga pleura dan menyebabkan epiema, yaitu penumpukan nanah di rongga pleura. Peradangan kronis dapat membentuk fistula bronkopleural, yaitu hubungan abnormal antara bronkus dan rongga pleura. Kerusakan pembuluh darah di sekitaran kavitas dapat menyebabkan hemoptisis masif, yang merupakan keadaan gawat darurat karena beresiko menyebabkan kegagalan nafas. Setelah itu yang terakhir kita masuk ke tata laksana. Terapi utama abses paru adalah antibiotik dengan cakupan terhadap bakteri anaerob dan bakteri aerob yang sesuai. Pilihan utama adalah ampicillin sublactam intravena dan amoxicillin clavulanat. Pada pasien yang alergi penisilin dapat digunakan clindamycin. Apabila terdapat faktor risiko infeksi MRSA, antibiotik seperti vancomycin atau linezolid dapat ditambahkan bila dicurigai infeksi Pseudomonas aeruginosa. Pilihan terapi meliputi piperacillin, tazobactam, dan cefepime atau meroponim sesuai kondisi klinis dan hasil kultur. Durasi terapi antibiotik umumnya 3-6 minggu atau lebih lama bila respon klinis dan radiologis belum memadai. Sekian yang dapat saya
berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.